warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Rofiki, NPM 21862061A002246, kelas 5B. Mungkin bisa dilanjut perkenalan teman-teman berikutnya. Halo, saya Nur Aini Aprilia dengan NPM 2186261A002319 dari kelompok 2. Dan saya Ismatul Asriyah dengan NPM 21862061A002294 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Irham Maulana dengan NPM 21862061A002293 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Abedi Rahman Fikri Ramadan dengan NPM 21862061A00332236 dari kelompok 2. Baik, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Misbahul Dolam ARMPD. Video pembelajaran ini dibuat untuk menjelaskan sumber pembelajaran berbasis alam, Yaitu kebun siwalan sebagai sumber kehidupan sekaligus sumber belajar. Pelajaran ini mengacu pada buku siswa IPA kelas 4, yaitu berada di bab pertama, yaitu bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Lokasi pembuatan video ini yaitu di kebun siwalan di Kecamatan Lenteng. Belajar adalah segala bentuk sumber, baik dari data orang, benda, ataupun lingkungan alam, di mana hal itu digunakan sebagai fasilitas atau memudahkan belajar siswa ataupun guru. Penggunaan sumber pembelajaran pada pohon siwalan ini yaitu untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik terhadap pengaruh tumbuhan yang terdapat di sekitar kita, terutama pada pohon siwalan atau yang kita kenal dengan pohon lontar. Bukan hanya bermanfaat sebagai sumber belajar saja, kan tetapi pohon siwalan ini juga menghasilkan oksigen bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, selain itu, pohon siwalan ini juga termasuk salah satu 800 pohon kegunaan yang mana buahnya dapat kita manfaatkan dan dapat juga kita produksi. Wah, ini daun bawang ini sudah mulai mengering. Bagaimana cara untuk menyiramnya? Jadi begini Rahman, kalau kamu ingin menyiram pohon siwalan ini, kamu harus menyiramnya melalui tanah ya. Kamu tahu nggak kenapa alasannya, Mia? Karena pada pohon siwalan ini terdapat sebuah akar di dalamnya yang mana akar di sini berguna untuk menyerap air yang ada di dalam tanah. Nah, begitu. Sudah paham? Paham, Bang. Terima kasih, Mia. Sama halnya dengan makhluk lainnya, seperti manusia dan hewan yang memiliki kaki dan tangan. Pada pohon siwalan ini juga terdapat anggota tubuh, yang mana setiap anggota tubuh itu memiliki fungsi masing-masing yang berguna untuk pohon siwalan tersebut agar tetap hidup. Yuk, teman-teman. Kita simak bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya.
Buah ini merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan yang berfungsi untuk melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Bunga ini merupakan tempat perkembangbiakan tumbuhan, yang mana bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi sebuah biji. Pada pohon ini, di bagian batang yaitu mengantarkan air, nutrisi ataupun makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Akar dari pohon siwalan ini berguna untuk menyerap air dan nutrisi yang berada di dalam tanah. Juga dapat berguna untuk menopang pohon siwalan ini. Dan hebatnya, pohon siwalan ini dapat hidup meski tanpa disiram oleh air. Karena akarnya ini dapat menyerap air dari dalam tanah. Dan dapat hidup di daerah yang minim air. Pohon siwalan ini sebagai penghasil oksigen untuk kehidupan manusia dan hewan. Di sini ada buah siwalan, di mana buah siwalan dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan ataupun sebagai bahan alat produksi dalam kemasan, yaitu tentang makanan. Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas juga diperlukan bagi peserta didik, dikarenakan sumber pembelajaran yang jelas, bermakna, dan menyenangkan. Dan juga pohon siwalan itu tidak banyak tumbuh di sekitar kita. Bahkan bisa dibilang pohon siwalan tumbuh di tempat-tempat tertentu. Maka dari itu, hari ini saya mengetahui bagian-bagian tumbuhan siwalan dan juga fungsinya. Saya Nur Aini Aprilia. Saya Irham Maulana. Saya Ahmad Zagiro Fiki. Saya Abid Rahman Fi Ramadan. Dan saya Ismatul Asria. Kami dari Kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum